Salam sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, Tuhan masih menyertai, Tuhan masih mengasihi kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan renungan singkat mengenai rahasia mujizat. Siapa yang tidak butuh mujizat? Saya juga butuh mujizat, tentunya. Semua orang pasti butuh mujizat. Apalagi di saat-saat penting, di saat-saat kepepet, di saat-saat mengharapkan sesuatu yang lebih dahsyat, yaitu mujizat. Baik itu waktu sakit, baik itu waktu butuh uang, dalam segala hal. Manusia di saat perlu mendadak ataupun perlu sekali pasti mengharapkan mujizat. Hal-hal yang mustahil begitu. Jadi saya ingin menyampaikan rahasia dari kebenaran firman Tuhan mengenai rahasia mujizat. Bapak Ibu, kita tahu bahwa mujizat itu perlu di dalam hidup, perlu. Tetapi kita harus was-was. Karena banyak orang karena mencari mujizat akhirnya dia tersesat. Jadi pada kesempatan kali ini saya bahas rahasia dari mujizat. Saya dulunya juga orang yang disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit, dari sakit. Jadi pengalaman saya ini juga telah dibahas oleh kebenaran firman Tuhan jauh sebelum hal itu terjadi dalam hidup saya. Kita coba baca di dalam kitab Matius pasal 8. Kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Di situ sangat jelas bahwa untuk mendapatkan mujizat rahasianya adalah kita harus mencari si pemberi mujizat. Kita baca dulu di situ, dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang. Artinya kita yang harus datang kepada si pemberi mujizat. Bukan mujizat yang kita cari, tetapi kita yang mencari si pemberi mujizat. Baru di ayat ke-5 lagi dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus. Jadi kita yang datang kepada pemberi mujizat itu, yaitu Yesus. Bukan mujizatnya yang kita cari. Makanya banyak akhir-akhir ini orang tergila-gila akan mujizat. Gila-gila mujizat. Kalau ada orang dapat menyembuhkan di sana, oh itu yang benar. Kalau ada yang dapat menyembuhkan di sana, memberikan mujizat, oh itu yang benar. Akhirnya tersesat, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu bahwa mujizat-mujizat itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan setan. Kita coba baca di dalam kitab Wahyu 13. Di dalam kitab Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-1, ayat pertama. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, dikatakan di sana. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, yaitu iblis setan, memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata dari ayat ini kita mengambil kesimpulan, kita mengambil maknanya, kita mengambil suatu kesimpulan bahwa mujizat juga dapat dilakukan oleh setan.
dapat dilakukan oleh iblis. Dapat. Makanya kalau kita mau mujizat Tuhan, aku butuh mujizat. Jangan engkau cari ke tempat-tempat di mana-mana, jangan. Atau engkau yang mencari mujizat, tetapi carilah si pemberi mujizat. Seperti seorang perwira tadi. Dia datang kepada Yesus. Artinya kita yang datang kepada Yesus. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Supaya kita paham bahwa supaya kita mengalami mujizat di dalam kehidupan, baik itu untuk kesembuhan dari sakit penyakit, baik itu karena ekonomi, kita harus datang kepada Yesus. Kita harus datang kepada Yesus dan kita harus mendekatkan diri kepada Yesus. Kita cari Yesus. Amin. Kita coba lagi, kita baca di dalam kitab Matius. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22. Dikatakan di sana, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan, artinya ada mujizat, demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dikatakan di ayat 23, pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu, jangan kau cari mujizat kepada seorang hamba Tuhan. Mungkin jangan kau cari mujizat kepada seseorang yang terkenal dengan mujizat. Jangan. Itu salah. Karena apa? Itu bukan patokan di dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi carilah Yesus. Datanglah kepada Yesus. Maka tanpa kamu sadari, tanpa kita sadari, mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya mengajak, jangan pernah gila mujizat. Tetapi carilah si pemberi mujizat, maka engkau akan mengalami mujizat di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.